Yang pasti neneknya bukan saya. Tapi sekarang tuh nenek-nenek lagi kece loh. Aku aja udah punya cucu 2 loh sekarang. Ya tapi apa salahnya menikahi wanita parubaya kalau memang belum beristri. Barangkali kalaupun sudah beristri ada alasan lainnya. Tapi kita berikan kesempatan untuk sang istri sahnya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa sang suami berselingkuh dengan seorang wanita parubaya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan sang istri, ini dia Laila Magnun. Oh, Mbak Laila Magnun. Mbak yang duduk tadi di situ. Mbak bintang tamu hari ini. Saya kaget. Enggak, saya kira yang nganter siapa gitu. Ternyata bintang tamu. Mbak yang... Mbak Laila Magnun, kami ucapkan terima kasih banyak. Tapi masih sama Carlos, tunggu sebentar ya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Ini pokok permasalahannya hampir mirip kok kayaknya. Laila ya, sama-sama diselingkuhi. Tapi wajahnya Mbak Laila tuh kayak nggak marah ya, kayak nggak kesel, malah tertawa gitu kayaknya. Bagus Mbak, harus begitu memang. Biar kita tuh harus cantik. Ya, Mbak Laila Magnun, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Mbak Laila diselingkuhi itu sangat nyes sekali ya, sakit hati. Ketika Mbak Laila diselingkuhi oleh seorang wanita parubaya. Apa rasanya? Iya, apa perasaannya coba? Jangan tanya saya. Bukan. Mbak Laila. Kaget. Tidak menyangka. Tidak menyangka. Padahal sangat rapi, cantik begini ya. Oh iya Mbak, sama-sama Madura Mbak. Oh, sama-sama Madura. Ayo dong ngomong Madura Kak. Berarti si nenek ini orang Madura juga? Enggak tahu. Oke. Padahal orang Madura mah nyaman, Mbak. Iya. Mbak Laila silakan boleh duduk. Silakan, ya, kita mau Mbak Laila sudah menikah dengan suami berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Sudah punya berapa anak? 2 anak. 2 anak. Paling besar usia berapa? Umur 12 tahun. Paling kecil? Umur 5 tahun. Baik. Mbak Laila 14 tahun menikah sampai akhirnya mengetahui bahwa sang suami berselingkuh dengan wanita parubaya. Tahunya dari mana? Awalnya sih dari WA, dari WhatsApp. Aku curiga kok ada WhatsApp ini gitu loh. Ada WA. Dari si namanya siapa? Namanya perempuannya Budianto atau Halimi? Bukan kan kalau namanya perselingkuhan itu kan nggak bisa di-save namanya, bisa namanya diganti cowok. Diganti nggak namanya? Enggak ada. Misalnya namanya. Ayang Beb, enggak? Enggak ada, cuma nomor aja. Oh, nomor. Cuma nggak disimpan ya nomornya, namanya. Lalu? Terus aku kan tanya baik-baik, ini siapa gitu, itu di awal tahun baru. Ini siapa, kan aku bilangnya tanya baik-baik. Enggak kok, itu temen kok gitu, nggak usah lah, nggak usah cemburu sama dia gitu. Emang isi WhatsAppnya apa sampai nanya ini siapa? Ya isi WhatsAppnya itu si perempuan itu panggilnya Pa gitu. Panggilnya Pa? Pa. PA atau pakai K? Pa, enggak pakai K, bukan Pak. Pa. Oh. Nah, Pa. jadi kan Bill, kamu Bill asisten gue juga kalau manggil itu teman deket gue juga manggilnya Pak itu pakai K ya, jangan Pa doang ya. Jadi kan aku curiga itu Kak. Aku tanya baik-baik sama suami. Ini kenapa kok panggil kamu dengan kata Pa? Ya gitu. Ngapain, nggak usah cemburu sama dia, apa kita cuma teman kok. Cuma aku itu kan punya apa ya, feeling seorang istri. Kok aku nggak kok curiga gitu loh. Apalagi dibaca ke bawah, apalagi gitu. Kalau selain panggilannya Pa, enggak, apalagi? setelah itu dihapus. Dihapus. Jadi kan kalau cuma Pa doang kayaknya biasa aja ya? Mbak nggak mau Cuma telepon aku itu ceweknya, nggak mau telepon, nggak mau telepon. Enggak. Terus setelah itu apa Mbak Bejena langsung tina telepon bingkok deh iya Bejena. Apa artinya? Apa itu Kak? Maksudnya ya kalau jadi aku Mbak harusnya telepon aja kalau memang merasa curiga, sini aku telepon ceweknya gitu. Oke. Baik, setelah itu ketahuan ada WhatsApp-WhatsAppan, apa lagi yang Mbak temukan? kan disadap ya, terus Disadap?
WhatsApp-nya. Oh, Mbak sadap? Aku Oh, di cloning. Oke. Kan aku curiga, terus aku sadap. Ternyata kok apa ya? Panggil Pak, terus si cowok ini panggilnya emak gitu loh. Jadi aku kan cekcok tahun baru itu, cekcok. Udahlah, nggak usah ngeladenin sama perempuan ini, aku nggak suka, kan gitu, kan bicaranya baik-baik dulu Kak, gitu. Aku nggak suka, biar nggak sampai yang melebihi batas gitu. Udah nggak usah diladenin. Oh iya, jadi aku kasih kesempatan yang kedua buat si suami. Oke, sampai akhirnya Mbak Laila menemukan fakta bahwa ternyata suami, apakah hubungannya hanya hubungan spesial atau menikah siri dengan wanita parubaya tersebut? Aku nggak nyangka kalau nggak punya pemikiran sampai nikah siri, enggak. Tapi faktanya nikah siri. Si perempuan bilang sendiri. Oke, jadi akhirnya Mbak Laila sempat menghampiri, mendatangi sang perempuan tersebut, wanita tersebut. Ketemu di mana? Kok bisa tahu alamatnya? Awalnya sih itu kan bulan puasa, terus setelah itu lama aku nggak sadar lagi. Setelah bulan puasa itu kenapa kok aku feelingnya nggak enak lagi gitu Kak, kok aku feelingnya kok nggak enak lagi. Terus aku itu lagi sadar lagi, hanya ternyata setelah itu ketahuan semua. Aduh, ini bukan cuma selingkuh, ini udah melebihi ini. Terus Mbak sendiri gimana? Jadi aku nangis waktu tahu itu. Iya, nangis, sedih. teriak-teriak itu enggak? Enggak. Oh, bentar. Aku pertemukan deh. Aku kasih rencana, aku pertemukan. Oh, Mbak cari tahu siapa wanitanya dulu. Setelah dilihat wanitanya, Mbak bagaimana? Enggak, mulai dari awal pertama sadap itu kan udah tahu profilnya. Oh, udah tahu profilnya. Aku main. Itu yang mentranslate itu salah. Yang mentranslate itu salah. Artinya yang benar itu, oh pantesan kan nggak pernah ada di rumah katanya si Mbak. Terus si ibu itu bilang, enggak, di tempat saya itu cuma seminggu tuh 2 kali. Terus udah gitu dijawab lagi, oh gitu, di mana? 2 minggu 2 kali itu di tempat hotel yang mewah atau hotel yang jelek gitu, ditanya. Itulah momen ketika Mbak Laila mengetahui ternyata memang betul sang wanita parubaya mengakui dia sudah menikah siri dengan suaminya Mbak Laila. Saat itu suami Mbak Laila apakah mengamini, bilang iya atau diam 1000 bahasa? Enggak bilang apa-apa, cuma diem. Diem aja dia. Cuma diem. Setelah kejadian itu, neneng Mas. apakah suami Mbak Laila pulang ke rumah Mbak Laila atau semakin sering dengan wanita tersebut? Enggak pernah pulang. Udah nggak pulang. Nggak pulang. Di mana? Tahu nggak di mana? Nggak tahu sekarang ada di mana. Sama ibu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi bagaimana? Tak mulai lah setia Bang. Iya. Tak mulai, Tapi bagaimana Bang. bisa tahu bukti fakta nyata kalau ada pernikahan siri di antara mereka berdua? Si perempuan sendiri yang bilang. Sudah ada pernyataan barusan. Mbak Laila, ini pertanyaan titipan dari teman-teman ya. Mungkin nggak, kan maksudnya kan sekarang udah nggak pernah pulang nih. Mungkin nggak diginiin gitu, mungkin nggak gitu. Nggak tahu sih. Kalau menurut Mbak sebagai percaya perempuan, misalkan percaya nggak? kan aneh masih muda Mbak Laila. Atau mungkin hubungan mereka hanya sebatas kayak si suaminya comfortable atau nyaman karena dia seperti ibunya gitu. Nggak ada, udah nggak pulang, masa dia nggak cari bini? Nggak ada, mungkin juga ada penyakit namanya yang mencintai. Penyakit. Maaf. Enggak ada cowok yang mencintai Sukanya orang yang lebih yang tua lebih jauh. dewasa. Iya betul, karena sebenarnya penyakitnya apa gitu? ada namanya Oedipus kompleks, Ada. Mbak. Oedipus kompleks ini ada apa ya? Ketertarikan seorang pria dengan wanita yang Apa usianya Oedipus kompleks? jauh lebih Ada. dewasa. Oedipus Ada. kompleks ya. Belajar deh Kak Karen. Memang ada situasi seperti ini. Tapi pertanyaannya begini, sepengetahuan Mbak Laila, keadaan ekonomi dari wanita parubaya tersebut seperti apa? Apakah lebih baik dibandingkan dengan Mbak Laila? Aku nggak tahu sih. Si perempuan ini seperti apa, aku nggak tahu. Yang aku tahu dari chat si suami, ini selingkuh ini. Gitu. Jadi Mbak Laila tidak tahu keadaan ekonomi dari wanita parubaya tersebut Nggak ya. Tapi kalau misalnya dari chat tersebut atau sepengetahuan Mbak Laila pernah menemukan nggak bahwa wanita tersebut memberikan barang, misalnya memberikan sesuatu kepada suami? Nggak tahu sih, kalau kata si perempuan itu HP-nya itu dikasih dia gitu, dikasih perempuan itu. Oke.
Oh, HP-nya yang laki dikasih sama perempuan. Tapi Mbak Lala, boleh nggak sih kita berpikir sedikit objektif ya? Kita hilangkanlah masalah harta, kita hilangkanlah masalah umur. Bagaimana jika memang sang suami merasa lebih nyaman dengan wanita tersebut tanpa kita bilang parubaya? Kita hilangkan kata-kata parubaya, kita hanya menanggalkan kata wanita. Bagaimana perasaan seorang Mbak Laila jika memang sang suami ternyata lebih nyaman dengan wanita lain tanpa ada kata-kata parubaya? Apa Mbak Laila galak sama suami? Kalau andaikan misalkan galak, kalau emang dia udah nggak nyaman, kenapa dia setiap hari pulang gitu? Kenapa dia nyaman sama aku, sama aku nggak setuju tuh kata-kata nggak nyaman. Berapa tahun nikah Mbak? 14 tahun. 14 tahun. Kalau tak nyaman, bejana setahun lawan tur Mas. Bilang cerai. Ini 14 tahun bilang nggak nyaman itu di mana? Gitu. 14 tahun. Saya. Selama 14 bilang tahun. boin monta asok korban titi orang laki, titi banyak orang bine selain. Apa artinya? Ya bilang aja kamu tuh tidak bersyukur sebagai laki-laki, makanya kamu cari perempuan lain. Mbak, 14 tahun menikah. Nafkah. Masalah nafkah 14 tahun itu gimana tuh? Kalau masalah nafkah sih, saya membantu cari nafkah. Oh juga ikut membantu mencari nafkah. Oke, paling besar nafkah datang dari Mbak atau dari suami? Dua-duanya, cuma apa ya, karena saya kalau masalah nafkah sih aku nggak pernah itu ya, nggak pernah mikirin itulah syukur ya Mbak, bersyukur dia sebagai perempuan. Kalau saya bisa kerja sendiri menghasilkan uang, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Atau mungkin suami sering diomongin bahasa-bahasa kotor Mbak, jadi suami nggak betah di rumah? Enggak lah Mbak, kok setiap hari pulang, kok nyaman, kok bahagia gitu. Atau mungkin suami nggak pernah dimasakin di rumah Mbak? Masak setiap hari Kak. Oh, atau mungkin suami nggak pernah dinyanyiin karaokean bareng goyang? Kan karaokean nyanyi, kan hiburan. Lo nggak denger namanya Laila Maknun, bukan namanya Laila Canggung. Kan yang namanya Laila itu harus bisa jadi Laila Maknun, harus bisa jadi Laila Majnun. Maksudnya adalah Majnun bahasa Arab itu gila, dalam arti gila melayani suami. Kita harus bisa kan, bisa serba bisa gitu. Ingat, Sobat Ambiar 2024 coblos Dewi Persik. Nah, tapi bener nggak sih katanya Mbak Laila ini sempat mendapatkan ancaman setelah kejadian ini viral di media sosial? Enggak. Tidak ada ancaman? Tidak ada tekanan dari kanan dan juga kiri? Enggak. Sama sekali ya? Oke, dan kalau misalnya anak-anak, umur tadi 15 tahun ya? 12 tahun. Sorry, 12 tahun. Artinya sudah paham ya? Sudah tahu. Satu cuman ya Mbak anaknya? Dua. Satunya yang 5 yang tahun. berusia 12 tahun, tanggapannya dia, pertanyaannya dia ke Mbak Laila itu seperti apa? Kau udah ngerti. Kok gini ya Mak ya gitu. Kok gini? Kenapa maksudnya nggak kangen apa sama anak? Kok gitu Mak gitu. Tapi sebenarnya juga yang bingung tuh adalah selingkuhnya kan sama orang tua banget gitu ya. Iya. Mau bencinya gimana gitu ya, ngelihatnya kayak ngeliat ibu kan. Iya. Mungkin pinter nyanyi kali, jadi karaoke-nya pinternya gitu. Tapi kalau buat aku secara pribadi ya, maksudnya aku yang kalau aku jelas selingkuh itu salah, tapi aku tidak menyalahkan berapapun umurnya. Mau beda usia jauh, sang perempuan jauh lebih tua itu bukan masalah, karena ketika memiliki rasa cinta, rasa sayang, rasa nyaman, ya tidak masalah sama sekali. Yang jadi masalah ketika adanya perselingkuhan. Tapi ini ngomongin soal nafkah kembali ya Mbak. Nafkahnya itu apakah hanya secara ekonomi, tapi nafkah lahir batin secara keseluruhan? Secara batinnya Mbak? Ya dikasih. Secara nafkah lahir batin dikasih. Minta atau Mbak yang minta? Kan iya betul dong, secara nafkah lahir batin. Tapi kalau saya jadi mbaknya ya udahlah gitu ya mana. Enggak, enggak itu jawab dulu Mbak. Dikasih lah. Iya kan? Oh dikasih, tanpa Mbak meminta pun dikasih. Betujen pean kimas? Oke. Akhirnya Mbak sekarang menggugat cerai sang suami? Iya. Oke. Sang suami tanggapannya apa ketika digugat cerai? Udah nggak pernah kontakan sih. Oh? Nggak ada kabar. Tapi tidak ada kata-kata talak ke Mbak? Enggak. Oke. Hubungan suami dengan anak-anak gimana? Komunikasi lancar? Nggak pernah. Oh wow. Sudah berapa bulan Mbak? Mulai kalau dari kejadian itu kan bulan puasa. Dari bulan puasa. Sampai Berarti sekarang? sampai sekarang. Sudah. Itu tidak pernah ketemu, tidak pernah komunikasi sudah? Lebaran sama siapa? Lebaran kalau aku sama keluarga. Dia nggak datang? Enggak. Nggak ketemu anak-anak? Enggak. Video call dengan anak-anak? Enggak. Kalau emang dia mau
apa niat datang kalau emang rindu sama anak-anak, nggak usah video call kan, langsung samperin ke rumah. Tanpa harus ketemu sama Mbak nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Oke, Mbak Laila sekali lagi kami ikut prihatin atas apa yang terjadi. Mbak Laila, masuk, satu, ibu itu punya anak? Nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Termasuk juga ya Mak Carlos, kita juga ikut prihatin apa yang terjadi. Sama-sama ya kita lihat juga bahwa mereka dalam proses sidang perceraian. Ya barangkali kalau jodoh nggak kemana nanti duduk di pelaminan berdua bisa juga nih, kita nggak tahu loh. Mbak Laila ini aja produsernya dari tadi ngeliatin Mbak Laila itu dari tadi tuh. Mbak Laila, kita yakin suami atau barangkali keluarganya atau barangkali wanita tersebut sedang menyaksikan. Mbak Laila mau bilang apa dengan wanita tersebut? Kalau buat wanitanya sih nggak bilang, cuma aku mau bilang sama apa ya, sama Alah lah, bapak, abi-abi gitu Mbak ya. sama bapaknya anak-anak. Oh, sama bapaknya anak-anak aja, mau ngomong sama buat itu nggak perempuan usah itu. lah. Nggak usah, oke. Oh, Mau ya bilang apa udah. sama bapaknya anak-anak? Kita kan emang sudah bukan suami istri lagi gitu. Cuma dua anak ini kan masih tanggung jawabnya dia gitu. Ya sebagai bapak ya gimana ya, tanggung jawab lah gitu. Meskipun saya bisa cari nafkah sendiri, cuma kan anak-anak kan gimana ya, emang tanggung jawabnya ya Mbak ya. Iya, gitu aja. Mbak, masih cinta sama suami? Kalau dulu ya, kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang sudah enggak ya? Udah enggak. Ya kita tidak bisa menyalahkan perasaan ya, karena memang ya begitulah cinta. Cinta memang buta tapi tidak dengan calon mertua. Kita akan kembali sesaat lagi, tetapi pagi-pagi.